dari tim 1 kelas atas Lentera Penalar. Pada hari ini saya akan menyelesaikan 2 tugas tantangan Lexam di bulan Juli. Yang pertama adalah mereview majalah Nalar, dan yang kedua adalah menyelesaikan tantangan Lexam dengan tema jarak dan waktu tempuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pertama terlebih dahulu, yaitu mereview majalah Nalar. Setelah saya membaca majalah Nalar, saya tertarik dengan mereview cerita Jam Dinding Pak Hasan. Review cerita Jam Dinding Pak Hasan menggunakan teknik AI. Alasan atau A. Cerita ini sangat menarik dan relevan untuk dibaca oleh anak-anak maupun kalangan umum karena mengangkat topik kedisiplinan dan nilai menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari. Alasan utama memilih cerita ini adalah karena penyampaian pesannya tidak hanya berfokus pada pentingnya waktu dari sudut pandang kedisiplinan sekolah, tetapi juga mengaitkan secara mendalam dengan nilai-nilai keagamaan seperti menjaga sholat, tepat waktu, dan keberkahan hidup, sehingga memberikan perspektif yang berbeda dan menyentuh. Isi atau I. Cerita ini berlatar di SD Harapan Bangsa dengan tokoh Pak Hasan, seorang guru yang sangat terkenal akan kedisiplinannya, serta muridnya yang bernama Reno. Permasalahan awal. Pak Hasan selalu menekankan pentingnya menghargai waktu yang disimbolkan dengan jam dinding kayu tua berdetak keras di kelasnya. Murid-murid termasuk Reno awalnya mereka takut, tegang, dan bosan mendengar nasihat Pak Hasan akibat tidak menghargai waktu dan sering terlambat saat latihan. Tim Cerdas Cermat kelas 5 kalah dalam perlombaan pertama mereka. Titik balik dan pembelajaran. Pasca kekalahan tersebut, Pak Hasan tidak memarahi mereka. Beliau dengan lemah lembut menceritakan masa lalunya yang harus berjalan kaki hampir 1 jam ke sekolah dan menjelaskan bahwa pendidikan adalah kesempatan berharga. Beliau juga mengajarkan bahwa menghargai waktu dapat dimulai dengan menjaga sholat tepat waktu. Pak Hasan menjelaskan makna keberkahan waktu di mana Allah akan memberikan kemudahan, ketenangan, dan kelapangan pikiran bagi orang yang mendahulukan kewajibannya. Penyelesaian. Terinspirasi oleh nasihat tersebut, Reno dan teman-temannya mulai berubah. Mereka selalu datang lebih awal, membagi waktu dengan baik, dan membiasakan sholat zuhur berjamaah. Hasilnya, mereka menjadi lebih fokus, tidak terburu-buru, dan akhirnya berhasil meraih juara pertama pada lomba cerdas cermat tingkat kecamatan. Reno pun menyadari bahwa waktu adalah hadiah dari Allah yang harus dijaga. 3. Hikmah atau H. Hikmah yang dapat dipetik dari cerita ini sangat kaya dan mendalam. Di antaranya, 1. Waktu tidak bisa diputar kembali. Waktu yang hilang tidak akan pernah bisa kembali, sehingga setiap detik harus dimanfaatkan untuk hal-hal berharga, seperti belajar, beribadah, dan meraih mimpi. 2. Pentingnya keberkahan waktu melalui sholat tepat waktu. Menjaga sholat tepat waktu membiasakan diri untuk disiplin, bertanggung jawab, dan tenang. Ketika kita mendahulukan kewajiban kepada Allah, Allah akan memberikan kelapangan dan kemudahan dalam menyelesaikan berbagai tugas. 3. Kedisiplinan adalah kunci kesuksesan. Kegagalan di awal dialami karena kurangnya kedisiplinan, sedangkan keberhasilan meraih juara dapat dicapai setelah ada komitmen untuk membagi waktu dengan baik. Nomor 4. Pendekatan guru yang bijak. Nasihat yang disampaikan dengan lembut, teladanan, dan pemahaman nilai hidup jauh lebih efektif daripada sekedar amarah. Kesimpulan, cerita Jam Dinding Pak Hasan merupakan bacaan edukatif yang sangat baik untuk membentuk karakter anak. Melalui alur cerita yang sederhana namun menyentuh, penulis berhasil mengubah
Persepsi tentang waktu dan suara detak jam yang tadinya menakutkan menjadi sebuah penyemangat hidup. Cerita ini menyimpulkan bahwa menghargai waktu bukan sekedar datang tepat waktu di sekolah, melainkan bentuk rasa syukur atas hadiah dari Allah yang membawa keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tugas yang kedua, mengerjakan LKPD dengan tema jarak dan waktu tempuh. C. Kegiatan 1. Ayo cari tahu perjalananmu. 1. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi motor. 2. Biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6.05 waktu Indonesia Barat dan saya tiba di gerbang sekolah pukul 06.20. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 15 menit. D. Soal nomor 1, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaan, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Diketahui jarak rumah Andi ke sekolah adalah 22 km. Kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaan, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Rumus dan cara pengerjaan. Waktu, jarak, kecepatan. Karena kecepatannya adalah 1 km per 3 menit, maka waktu 2 km dikali 3 menit per kilometer hasilnya jadi 6 menit. Jawabannya, waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah adalah 5 menit. Soal nomor 2, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaan, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Diketahui kecepatan sepeda Siti 100 meter per menit. Waktu perjalanannya adalah 15 menit. Rumus dan cara pengerjaannya adalah untuk mencari jarak, rumusnya adalah jarak waktu kali kecepatan. Masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus. Jarak 100 meter dikali menit. 100 meter per menit dikali 15 menit. Hasilnya adalah jarak 1500. Jawabannya, jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah adalah 1500 meter atau 1,5 km. Soal nomor 3, menentukan waktu berangkat atau membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaan, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Diketahui waktu paling lambat adalah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lama perjalanan adalah 25 menit. Rumus dan cara pengerjaannya. Untuk mencari waktu berangkat paling lambat, kita kurangi waktu tiba dengan lama perjalanan. Waktu berangkat, waktu tiba dikurangi lama perjalanan. Waktu berangkat pukul 7 dikurangi 25 menit. Cara menghitungnya, pinjam 1 jam dari pukul 7 menjadi 60 menit. Sehingga pukul 7 sama dengan pukul 6.60. 6 lebih 60 dikurangi 25 menit, hasilnya adalah jam 6 lebih 35. Jawaban, Budi harus mulai berangkat dari rumah paling lambat pukul 6.35 waktu Indonesia Barat.
Tantangan seru, bonus poin. Rumah Edo berjarak 3 kilometer dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 kilometer dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaan, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasannya. Untuk mencari tahu siapa yang paling cepat sampai, kita hanya perlu membandingkan waktu tempuh perjalanan mereka masing-masing ke sekolah, bukan membandingkan kecepatannya. Alasan atau kesimpulan. Data perjalanan Edo, jarak rumah ke sekolah 3 kilometer dan waktu tempuhnya 30 menit. Sedangkan data perjalanan Dayu, jarak dari rumah ke sekolah 5 kilometer dan waktu tempuhnya 15 menit. Sudah selesai tantangan di bulan Juli kali ini. Sampai ketemu di tantangan berikutnya. Dadah.